Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di masjid ini dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan, yaitu belajar membaca Yasin. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju masjid ini. Mudah-mudahan semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita tidak bosan-bosan mendoakan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya. Pelantaranya kita istiqomah belajar membaca Yasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saudara-saudara kita sehingga kedepannya bisa ikut serta dengan kita. Bukanlah tidak tahu belajar ilmu agama hukumnya wajib, dikarenakan yang pertama mereka belum sadar, dan yang kedua belum mau mengusahakan untuk hadir ke masjid ini. Maka mudah-mudahan ke depannya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saudara-saudara kita yang berada di Masjid Asy-Syuhada Tunang. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan nenek moyang kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, suami, istri, dan anak yang sudah meninggalkan kepada kita, pelantaranya kita sebagai keluarganya, ada yang sebagai suami, sebagai anaknya, sebagai orang tuanya yang belajar membaca Yasin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di dalam kuburnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya, pelantaranya kita memohon kepada Allah melalui membaca Yasin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit dohir dan batin, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya kepada saudara-saudara kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati syafara wa malaikati hamalatul arsi wa malaikati rahmah wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail munkar nakir raqidatin balik riudan alaihi salam wa ila hadrati wa barakati wa karamati sultan wa auliya ilahi ta'ala tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qada sallallahu alaihi bi barakati ulumim wa karamatim wa maunatim li ustadina khususan Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih bin Bapak Haji Kurdi Ibu Hazaqonia binti Bapak Mansui Syekhuna al-Mukarram Makeh Jana Mustafa bin Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Keh Jaman Sulabi bin Fulan Syekhuna al-Mukarram Keh Jaman Malam Muntadu bin Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Bapak Haji Man Abdul Rahman Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Keh Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Keh Jaman Targo Jali bin Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Keh Sepoyun Alsi bin Bulan Syekhuna al-Mukarram Keh Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Keh Haji Ayyih Madi bin Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Kang Haji Saipudin Burkan bin Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Keh Haji Burhan Rasyidi bin Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Kang Habibul Wana bin Syekhuna al-Mukarram Makeh Jaman Pakih Syekhuna al-Mukarram Kang Haji Ajab Sanusi bin Bulan Syekhuna al-Mukarram Keh Abdul Rahman bin Pantur Syekhuna al-Mukarram Kang Wajir bin Syekhuna al-Mukarram
syaihuna mukaram bi barokati ulumim wa karomatim wa maunatim sohibul wilayah tan kapitan Baidul tan Yunus khususon ila ruhi, sebutkan keluarga kita. Khususon ila ruhi wajah sadihi, keluarga kita yang masih hidup, silakan. Wali jamil muslimin al muslimat wal mu'minin aminat di masyarikil ardi lama ghoribiyah fi bariha al hadiniyah al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 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 Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana munafisi an kulli madyun. Subhana mufarriji an kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa tiryakil aghyar wa bitai wa bil yasar sayyidina maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma awidha lahna bi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa mar'atuhu ammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Jadi nanti kalau udah agak hafal dari surat Anas sampai surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, itu baru 5 surat, nanti tambah satu, insya Allah kalau sering lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Laratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baitihi wa ila datu saya musonib bihada kitab kasifatu saja al-hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kemarin sebulan ke belakang kita membahas tentang masalah rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga adalah zakat. Jadi pada kesempatan malam hari ini
menerangkan tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali suha, yang nomor ketiga dari rukun Islam, ita'uz zakati, yaitu membayar zakat. Nah, ya. Secara bahasa, apa sih nama zakat? Nama zakat secara bahasa adalah berkembang. Secara hukum syariat adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu. Zakat itu. Secara syara, nama zakat adalah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu. Tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Jadi tidak semuanya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti itu rinciannya. Sekarang dalam rukun Islam nomor ketiga adalah mengeluarkan zakat. Ya. Apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya itu nanti ke depannya. Aitauha liman wujida minal mustahikina pauron ida tabakana minal adai. Membayar zakat maksudnya memberikan zakat kepada mustahik yang ada segera mungkin ketika memungkinkan memberikannya serta wajib meratakannya. Dalam artinya semua mustahik yang ada mendapatkan bagiannya. Jadi mengeluarkan zakat tidak sembarangan. Ini saudara, mohon maaf, ini saudara, yang penting saya mengeluarkan zakat, tidak. Ada ketentuannya. Beda dengan sodakoh. Sodakoh itu ke siapa saja boleh. Tetapi kalau zakat, orang ini termasuk mustahik, enggak. Itu. Jadi orang ini yang diberi oleh saya ini termasuk enggak ke golongan orang yang berhak menerima zakat. Jangan sembarangan. Nah, kita bahas. Mustahik zakat ataupun orang yang berhak menerima zakat umum, pengertian zakat di sini bukan cuma zakat fitrah. Ya. Jadi mustahik zakat ataupun orang yang berhak menerima zakat ada 8. Yang pertama fakir. Pengertian fakir adalah orang yang tidak memiliki harta halal dan pekerjaan halal sama sekali. Yang dimaksud dengan pekerjaan halal di sini adalah pekerjaan mencari kehidupan ekonomi. Orang apa tadi? Fakir. Yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Satu, orang itu berarti berhak menerima zakat. Nah, masih menerangkan tentang masalah fakir. Yang kedua yang disebut fakir adalah orang yang memiliki harta halal saja, tetapi hartanya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan seumur hidup. Ukuran seumur hidup di sini disesuaikan pada umumnya orang hidup menurut pendapat muktamad. Ya, mempunyai harta tapi hartanya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan seumur hidup. Seumpamanya rata-rata manusia 60 kan usia nih, seumpamanya 60. Nah, lalulah seumpamanya seharinya 50.000. Nah, sekarang usia saya 40. Berarti kalau diambil rata-rata tinggal 20 lagi kan? 20 tahun. Nah, tinggal dikalikan ke perharinya. Setahun itu berapa? 136 kan? Nah, kalau setahun 136, seharinya 50.000 udah berapa kali 20? Itu termasuk di sini orang fakir. Kalau tidak mencukupi. Ya, tinggal kalkulasikan. Coba sekarang kalau setahun
kali 50.000 sehari berarti 136 kali 5.000 berapa isinya? Hah? 136 hari kali 50.000 per hari berapa isinya? Coba sok kalkulasikan. 50.000 kali 136 berapa isinya tuh? Hah? 6.800.000 kali 20. Nah, itu kalau dikalkulasikan seumpamanya hidup kita ini kebutuhan sehari-hari 50. Berarti kalau tidak mencapai kebutuhan kita 50.000 per hari, berarti termasuk orang fakir. Nah, tuh. Terus lagi, masih orang fakir, orang yang hanya memiliki pekerjaan halal yang layak baginya, tetapi hasil pekerjaan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya per hari. Misalnya membutuhkan 10.000, penghasilan dia cuman 20.000 per hari, itu termasuk orang fakir. Terus lagi, masih termasuk orang fakir adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan yang halal, tetapi harta yang halal dikalkulasikan untuk kebutuhan seumur hidup ditambah dengan hasil pekerjaannya per hari tidak mencapai setengah dari kebutuhan per hari, maka itu juga disebut fakir. Tuh, tinggal balik lagi, saya orang fakir apakah bukan? Itu tinggal dikalkulasikan dulu masalah kehidupan kita sehari-hari, masalah ekonomi. Satu. Yang kedua adalah miskin. Wasani miskin wa huwa man qadara ala mali au kasbin au alaihima. Pengertian miskin yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan atau memiliki dua-duanya yang masing-masing dari harta dan pekerjaan tersebut atau digabungkan dari harta dan hasil pekerjaannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya sekiranya sudah mencapai setengah kebutuhan atau lebih, misalnya memiliki kebutuhan 10.000 kemudian ia tidak memiliki harta atau tidak dapat menghasilkan dari pekerjaannya kecuali hanya 5.000 ataupun 9.000. Nah, kalau yang tadi jauh sekali, kalau yang fakir dan juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, tadi fakir. Kalau miskin punya pekerjaan tetap, tetapi kebutuhan per harinya 10.000 per hari, cuman dia mampu mencari uang hanya 5.000 ataupun 9.000, itu bedanya miskin dengan fakir. Paham? Kalau fakir tidak punya pekerjaan tetap, kalau miskin punya pekerjaan tetap, tetapi kebutuhannya 10.000 hanya bisa menghasilkan 5.000 ataupun 9.000. Tuh. Wayamnau pakiran asasua maskanuhu, seseorang tidak masuk dalam kategori fakir atau miskin jika kebutuhannya telah terpenuhi karena nafkah dari suaminya. Misalkan, si istrinya miskin, tetapi kebutuhannya terpenuhi oleh suaminya, maka si istri itu tidak bisa dikatakan orang fakir, orang miskin, orang fakir. Ataupun kerabat, yaitu orang-orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya seperti ayah, kakek, dan juga bukan paman. Nah, saya kalaulah tidak diberi oleh orang tua saya sebagai anak, maka untuk mengadakan duit 10.000 per hari, kemampuan saya hanya 5.000, kadang 9.000. Rupanya ada orang tua memberi, sehingga
kalau orang tua memberi kepada saya kebutuhan sehari 10.000 itu cukup, berarti kita tidak disebut apa? Tidak disebut kategori fakir. Paham? Misalkan kayak anak ataupun si istri dan yang lainnya. Jangan gini, Pak, saya tidak usah diberi oleh Bapak biar saya dapat bagian fitrah. Jangan gitu. Salah itu namanya. Seseorang masuk dalam kategori fakir atau miskin jika ia disibukkan dengan aktivitas mencari ilmu syariat atau ilmu alat. Jadi orang bisa termasuk kategori fakir atau miskin jika disibukkan dengan aktivitas mencari ilmu syariat atau ilmu alat. Ilmu syariat berarti kalau melihat ke kata di sini kayak anak-anak yang pesantren. Kalau di sini ilmu nahu, sorob dan lain-lain yang apabila ia bekerja maka pekerjaan tersebut akan mencegahnya melakukan aktivitas tersebut. Saya sih sebenarnya mampu bekerja, bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi di sini tidak ada orang yang belajar ilmu agama. Sehingga kalau saya belajar ilmu agama, maka untuk mencari bisnis tidak bisa. Seumpamanya, maka itu termasuk kategori fakir. Tetapi jika ia memerlukannya, maka kesibukan tersebut hukumnya lain seperti yang dijelaskan. Ya. Jadi orang yang mencari ilmu, maka tetap termasuk mustahik. Nah, terus lagi walayam naudalika aidon maskanu wa khodimatu wa siyabawa kutubihi. Terus lagi yang nomor ketiga adalah wasalisu amilun. Amilin. Yang dimaksud amilin yaitu orang yang bertugas mengambil harta zakat. Nah, berarti kalau di sini kalau tidak ada kesadaran wajib dipaksa tuh oleh amilin tuh. Orang-orang yang tidak mau zakat tuh. Awas, hati-hati. Jadi yang termasuk amil itu yang pertama adalah orang yang bertugas mengambil harta zakat dari orang-orang yang membayar zakat. Yang kedua, masih disebut amil orang yang menuliskan harta zakat yang diberikan oleh pemberi. Berarti sekretaris itu termasuk amil itu. Amilin. Terus lagi yang ketiga masih termasuk amilin orang yang membagikan harta zakat kepada para mustahik. Jadi bahasa amilin bukan orang yang ijab kabul. Mohon maaf. Di sini bikin panitia. Saya ketua Bajnas. JIS. Lalu ijab kabul. Bukan cuma saya disebut amilin. Yang tukang nulis juga disebut amil. Terus lagi yang tukang ngumpulkan itu juga disebut amil. Hati-hati. Terus lagi yang nomor keempat, hasir ataupun orang yang mengumpulkan para pengeluar zakat. Orang yang mengumpulkan, mendata berapa orang ataupun mendata ke rumahnya siapa-siapa yang udah keluar zakat, mengeluarkan zakat, itu juga termasuk amilin. Jadi amilin itu bukan cuma orang yang ijab kabulnya aja. Berarti kalau mohon maaf kayak kemarin di sini ketuanya, sekretarisnya, terus orang yang mengumpulkan zakatnya, terus lagi orang yang mendata ke rumah-rumah siapa yang udah zakat, siapa yang belum. Itu termasuk amil. Nah. Terus yang nomor keempat dari mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Ya. Orang mu'alaf. Maka mu'alaf dapat menerima zakat apabila imam
memang memberikan jatah zakat untuknya. Nah, mafhum ibarat ini adalah apabila pemilik harta zakat telah langsung memberikan harta zakat kepada mualaf, maka mualaf tidak masuk dalam kalau di sini daftar sehingga imam tidak boleh memberikannya. Ya. Jadi mualaf ini yang gimana? Jangan selama-lamanya mualaf udah jadi orang kaya, bahasa mualaf ke mana? Jadi ada ketentuannya mualaf itu. Kalau udah menjadi orang kaya, maka tidak berhak lagi biarpun mualaf. Misalkan udah 4-5 tahun masih juga miskin, jangan mengatakan mualaf berarti ke fakir dan miskinnya. Paham? Contoh, ada mualaf udah 10-20 tahun masih miskin. Jangan pakai dalil mualaf. Misalkan datang ke amilin, kenapa padahal saya sebagai orang mualaf, kenapa tidak diberi zakat? Udah berapa tahun mualafnya? Udah 5 tahun. Jangan ngomong mualaf lagi udah 5 tahun. Berarti harusnya ngomongnya adalah fakir ataupun miskin. Nah, nggak usah dibawa-bawa lagi. Tuh, fakir ataupun miskin. Tuh. Terus lagi yang nomor kelima dari mustahik zakat adalah budak. Maksud budak ini gimana? Wal khamisu ar-riqab wa huwa al-mukatabuna li ana ghairihim. Nah, yang dimaksud dengan budak dalam mustahik zakat adalah budak-budak mukatab. Apa sih budak mukatab itu? Nah, budak mukatab adalah budak yang terkait transaksi kitabah. Transaksi kitabah adalah transaksi merdeka dari satu budak. Ya. Jadi bahasa mukatab adalah beda dengan pembantu lain. Nah, yang transaksi dengan bosnya. Lanjutkan dulu. Atas dasar kesepakatan harta dalam jumlah tertentu yang dicicil sebanyak 2 kali atau lebih dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalkan tuannya berkata, saya melakukan akad kitabah kepadamu dengan biaya 2 dinar yang dapat kamu bayar secara cicil. Nah gini. Nah, orang mukatab makanya ada bahasa merdeka, kan? Ada abid, ada orang merdeka. Berarti ini bahasa zaman dulu. Sekarang kayaknya kalau bahasa abid ya susah. Kalau dulu abid mukatab itu kau bisa merdeka, ya bisa merdeka kayak kita biasa ini. Kalau engkau menebus diri engkau kepada saya seumpamanya 200.000, tetapi dengan syarat 2 kali membayar. Paham? Bisa merdeka sesuka hati engkau kalau engkau menebus diri engkau dengan uang 200.000 dan 2 kali bayar. Itulah kira-kira. Jadi ada perjanjian dengan dirinya sendiri, dengan bosnya tadi, dengan tuannya, dengan majikannya. Lalu disepakati. Misalkan dalam jangka 200.000 itu dalam jangka 2 bulan. Berarti 1 bulannya 100.000. Maka pas 2 bulan jadi 200.000, maka dia udah tidak jadi abid lagi. Maka orang yang kayak gitu berhak menerima zakat. Ya. Terus rukun-rukun kitabah. Nah, rukun-rukun kitabah ada 4. Yang pertama budak. Ya. Disyaratkan dalam budak adalah ikhtiar atau tidak dipaksa untuk melakukan akad kitabah. Bukan sobi, bukan anak kecil, berarti udah usianya udah dewasa, bukan anak kecil. Itu rukun-rukun kitabah tadi. Atau majnun dan juga bukan orang gila.
dan ia tidak terkait dengan hak yang wajib. Misalnya ia adalah budak yang digadaikan. Maka waktu dulu tuh tawanan perang. Maka ada bahasa ini kita, Pak. Ya. Yang kedua adalah di dalam rukun-rukun rukun-rukun kitabah adalah sigot. Sigot itu gimana? Disyaratkan dalam sigot adalah lafaz atau pernyataan yang mengandung pengertian kitabah dari segi ijab, seperti aku melakukan akad kitabah denganmu, atau kamu adalah budak mukatab atas biaya 2 dinar kayak tadi. Nah, harus ada sigot kayak ijab dan qabul biasa kayak nikah. Yang nomor ketiga dari rukun kitabah biaya atau iwad. Tuh. Yang nomor keempat tuan syahid. Ataupun tuan tuh berarti kalau bahasa sekarang majikan. Nah, tapi sekarang kayaknya untuk kitabah itu udah agak susah. Yang nomor keenam dari mustahik zakat adalah gorimin. Nah, yang dimaksud gorimin yaitu orang yang memiliki hutang. Gorimin dibagi menjadi 3 jenis tuh. Orang yang mempunyai hutang berhak menerima zakat, tapi yang gimana? Nah, di sini 3 jenis. Mohon maaf, siapa tahu kita masih berhak menerima zakat. Saya orang yang punya hutang. Yang punya hutangnya gimana dulu? Tidak semuanya punya hutang, lalulah berhak saya menerima zakat. Tidak. Hati-hati. Kita jelaskan di dalam kitab Safinah. Ya. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, baik hutang tersebut untuk urusan yang diperbolehkan syariat atau tidak, meskipun hutang tersebut dibelanjakan dalam hal maksiat atau dalam hal yang tidak diperbolehkan syariat, seperti barang-barang yang diharamkan. Terus lagi, menjalankan hutang tersebut dalam urusan yang diperbolehkan syariat, ataupun saya berhutang, yang mana berhutang ini benda yang diambil oleh saya ini dibolehkan menurut hukum agama. Kalau tadi kan kayak contoh minuman keras dan yang lainnya, itu maka tidak dibolehkan menurut hukum agama. Sekarang kayak kita lah bisnis dah, punya hutang barang, yang mana barang itu halal dijual belikan. Terus lagi, maka orang ini diberi zakat disertai rasa kebutuhannya pada zakat itu. Misalnya karena waktu membayar hutang telah jatuh tempo, tetapi ia tidak mampu melunasinya. Contoh, pas bulan puasa, biasa mengeluarkan zakat fitrah. Ini bahasa zakat fitrah dulu. Maka membagikan zakat fitrah biasanya udah akhir bulan Ramadan. Nah, lalu saya gimana berhak hendak menerima zakat sedangkan saya punya hutang? Seumpamanya ke bank lah. Pada bulan ini udah jatuh tempo. Nah, tanggalnya berapa? Kalaulah di dalam zakat fitrah, maka membagikan zakat fitrah adalah beberapa hari lagi mau lebaran kan? Nah, sekarang seumpamanya jatuh tempo zakat fitrah adalah tanggal 15 bulan Syaban. Sedangkan membagikan zakat bukan tanggal 15. Maka itu gimana? Ya, duluan jatuh tempo daripada masalah membagikan zakat tadi. Paham maksudnya? Terkecuali ini, besok jatuh tempo, hari ini membagikan zakat, dia berhak. Dikarenakan apa? Bahwa jatuh temponya besok gitu kan. Kalau yang tadi sedangkan menasurupkan masalah zakatnya tanggal 20 lebih, ini jatuh temponya tanggal 15. Mau gimana? Cara pembagiannya otomatis nanti tidak adil mungkin.
Itu kalau zakat fitrah, terkecuali zakat-zakat yang lain. Kalau zakat-zakat yang lainnya selain zakat fitrah kan tidak ditentukan waktu. Maksudnya tidak diharuskan bulan Ramadan, tergantung masalah nisab dengan haul. Nah, yang kedua yang disebut gorimin adalah orang yang berhutang karena tujuan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara masyarakat. Misalnya ia khawatir akan terjadi fitnah atau dua suku atau kabilah yang saling berselisih disebabkan permasalahan adanya korban yang mati. Nah, contoh ada si A dengan si B, Muslim, dua-duanya bertengkar, entah merebutkan apalah, entah merebutkan kendaraan, entah cemana ini ceritanya. Lalulah kita sebagai penengah, maka daripada dia berantem menjadikan istilahnya kalau dibiarkan bakal ada yang mati salah satunya, seumpamanya masalah hutang tadi. Kata si A, kenapa engkau tidak bayar ke aku? Kata si A ngomong ke si B. Kata si B gini. Berarti yang harus dibela adalah si B-nya dikarenakan punya hutang ke si A. Maka keluarkan dari zakat tadi dikarenakan dia termasuk gorimin. Itu yang kedua. Nah, bahasa gorimin tadi. Yang termasuk orang yang menghutangkan kayak saya bukan amilin, minta ke amilin. Pak, minta dulu duit bagian tentang masalah pembagian zakat fitrah, kan? Berikan ke orang yang tadi. Berarti saya ini punya hutang ke ke amilin, maka tidak perlu dibayar dikarenakan orang yang berhak menerima zakat. Jadi kita yang menolong kepada siapa tadi, si B itu tadi, dikarenakan udah diancam, belikanlah. Tapi duitnya dari itu tadi zakat, dikarenakan berhak menerima zakat. Tuh. Yang ketiga, orang yang berhutang karena tujuan menanggung hutang orang lain, maka orang ini diberi zakat apabila ia dan orang yang ditanggung hutangnya adalah melarat. Ya. Orang yang berhutang karena tujuan menanggung hutang orang lain. Paham? Orang yang berhutang. Nah, berarti ini bahasanya kayak gini. A, B, C. Nah, si A ini punya hutang ke si B, kan? Nah, kalau di sini, sedangkan si B ini minta tolong ke si C, tolonglah saya punya hutang ke si A, kata si B. Nah, lalulah si B ini yang dibantu oleh si C itu dikarenakan melarat. Berarti bahasa melarat sama sekali lah tidak menghasilkan, tidak punya kerjaan, ataupun punya kerjaan pun kadang-kadang ada, kadang enggak. Nah, lalulah berhutang ke si C. Nah, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Terus lagi masih tadi gorimin. Berbeda dengan masalah apabila orang yang menanggung hutang mendapat izin dari orang yang ditanggung hutangnya, sedangkan ia yang menanggung hutang adalah orang yang melarat, maka ia tidak berhak menerima zakat. Berbeda gini, orang yang menanggung hutang mendapat izin dari orang yang dihutang. Orang yang menanggung hutang dapat izin dari orang yang dihutang. Paham? Orang yang menanggung hutang dapat izin dari orang yang dihutangi. Berarti A dengan B. Ya. Menanggung hutang mendapat izin dari orang yang dihutang. Saya punya hutang ke si B, ke si A. Maka dapat izin
Dan jadi masalah landa dibayar pun kata orang yang dihutangi oleh kita. Maka si B ini dikarenakan punya hutang tidak perlu diberi zakat. Tidak termasuk kategori gorimin. Berarti kalau memang istilahnya masuk fakir dan miskin, berarti tidak usah dibahas masalah goriminnya. Dikarenakan ada izin dari orang yang dihutanginya tadi. Nah, yang nomor ketujuh adalah sabilillah. Yang dimaksud sabilillah adalah yaitu orang-orang yang berperang jihad di jalan Allah serta tidak memiliki jatah bagian harta dari baitul mal. Jihad di jalan Allah maknanya luas. Jihad di jalan Allah bukan cuma perang. Sekarang bisa disebutkan perang melawan hawa nafsu. Makanya para santri itu orang yang jihad di jalan Allah tidak melihat orang tuanya siapa. Hati-hati. Makanya anak-anak yang mesantren berhak menerima zakat. Masih orang tuanya kaya, bukan masalah orang tuanya. Nah, dikarenakan di kita ini tidak ada baitul mal. Kalau ada baitul mal maka tidak perlu. Kalau tidak ada, maka berhak dia menerima zakat. Nah, maka mereka diberi zakat meskipun mereka kaya karena bertujuan untuk menolong mereka dalam berperang melawan hawa nafsu. Sekarang kalau memang penjajah secara fisik manusia ya memang udah susah. Yang nomor ke-8 Ibnu Sabil. Nah, kalau di sini Ibnu Sabil adalah musafir. Ibnu Sabil dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama Ibnu Sabil majaji. Yang kedua Ibnu Sabil hakiki. Yang disebut Ibnu Sabil majaji yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh yang bermula dari daerah zakat. Ibnu Sabil, misalkan dari sini mau pergi ke mana? Mau pergi ke Jawa ataupun kemana, keluarlah. Nah, terus lagi dari daerah zakat berarti orang sini asli. Melakukan perjalanan dari tempat mengeluarkan zakat, berarti dari sini pergi. Nah, maka itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil majaji. Terus lagi Ibnu Sabil hakiki yaitu musafir yang melewati daerah harta zakat di tengah-tengah perjalanan. Ibnu Sabil hakiki orang Pontianak mau pergi ke Bengkayang, melewati tempat zakat di sini, maka berhak orang yang musafir itu tadi sabilillah Ibnu Sabil hakiki berhak menerima zakat. Di sini ada badan amil zakatnya. Orang musafir dari Pontianak melewati tempat zakat yang ada di sini. Dia mau ke Bengkayang, maka berhak menerima zakat. Dikarenakan di kita ini yang diuruskan di di masyarakat tentang masalah zakat fitrah saja. Masalah zakat mal dengan zakat-zakat yang lainnya wallahu alam bishawab. Itu tergantung ke pemerintahannya juga. Ya. Padahal di dalam masalah zakat bukan cuma zakat fitrah. Makanya di situ harus pandai-pandai diri kita. Ya, sering menanyakan kepada orang yang orang yang paham. Apakah saya ini bisnis udah masuk belum? Udah nisab apakah belum? Udah haul apakah belum tentang masalah zakat? Jangan dibiarkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan hak orang lain dimakan oleh kita, maka banyak problemnya menimpa kepada diri kita. Jangan berdalih ini kan ini yang mencari saya. Ini modal dari saya, keringat saya tidak memerlukan bantuan orang lain. Itu pun mengupahkan, jangan gitu. Ya, hati-hati. Supaya manfaat, supaya barokah. Ya. Itu tentang masalah mustahik zakat. Jadi sekali lagi tentang masalah zakat, apa sih
yang dinamakan zakat itu ada yang mengatakan kotoran. Nah, sok. Jadi zakat itu hak orang lain. Kalau dimakan oleh kita, berarti kita ini termasuk orang yang zalim. Hak orang lain kok kenapa tidak dikasihkan kepada orangnya? Oh, saya enggak tahu kok kenapa enggak nanyakan kepada orang yang tahu. Hati-hati. Orang yang rajin mengeluarkan zakat, baik zakat mal dan zakat-zakat yang lainnya, saya rasa tidak jatuh miskin kok. Dikarenakan masih juga banyak kita kebagiannya. Nah, kalau dari 100 juta cuman 2.500.000, kan 2,5%. Cok, nggak sampai 50-60 juta. Tetapi kadang-kadang itu tergantung manusianya juga. Kalau kita termasuk orang yang sayang, nah pasti. Ya, itu salah satu. Jadi, mari kita sama-sama tentang masalah zakat ini jangan sampai disia-siakan. Banyak versi. Nah, banyak versi. Kalau di dalam kitab Sapina, apa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak. Hewan ternak itu terbagi lagi. Tidak semuanya hewan ternak dikeluarkan zakatnya, tidak. Yang kedua, emas perak. Nah, emas perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila nisab dengan haul. Yang ketiga, tanaman ataupun tanaman yang menjadi bahan pokok. Tuh, kayak padi. Nah, kalaulah bulan puasa, beda. Contoh masalah padi dulu. Kita nanam padi, udah dapat 1 tahun, dapat ukurannya yang udah ditentukan. Maka keluarkan padinya, berikan kepada mustahik yang 8 tadi. Kalaulah bulan Ramadan, itu udah ditentukan. Harus di bulan Ramadan zakat fitrah ngeluarkannya. Kalau selain dari zakat fitrah, kapan aja nisabnya, kapan aja haulnya. Nisab itu udah mencapai hitungan tertentu. Kalaulah haul itu udah 1 tahun. Tuh. Terus lagi, barang dagangan berarti bisnis. Hati-hati. Bisnis tidak ditentukan barangnya. Yang penting sistemnya jual beli. Kalau udah sampai nisab dengan haul, keluarkan zakatnya. Terus lagi harta rikaz. Harta rikaz itu apa? Nah, harta rikaz adalah misalkan gini. Banyak versi ini nih. Kita lalulah menggali, mencangkul lalu menemukan emas. Lalu maka ya ada yang namanya zakat profesi dan yang lain sebagainya. Banyak itu tuh. Banyak versi. Tapi kalau di dalam kitab Sapina hanya 6. Nah, nanti ukurannya gimana? Kayak binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya apa saja? Insyaallah nanti ke depannya. Ya. Jadi kita mengeluarkan zakat bisa oleh kita sendiri, tetapi kepada orang yang disebutkan tadi, yang berhak menerima zakat. Awas, sah enggak sekarang ini? Saya nanya, sah enggak kita sebagai anak zakat kepada orang tua? Hah? Sah enggak? Anak nih, kayak anaknya orang tua miskin, zakat ke orang tua, sah enggak? Kurang ngajar anaknya, enggak pengertian. Masa dengan mentang-mentang orang tua miskin, Pak saya zakat dengan bapak, andang anak kayak gitu. Kurang ajar itu namanya. Bukanlah diberi zakat, diberilah. Masa mau memberi kepada orang tua, memberi zakat, memang kurang ajar itu anaknya. Enggak ada zakat ke orang tua. Hati-hati. Oh, enggak sopan. Su'ul adab. Wah, seanak zakat kepada orang tua.
Bahaya itu. Nah, ya. Jadi orang tua wajibnya diberi oleh anak, bukan masalah zakat, bukan. Mentang-mentang zakat, saya Pak mau zakat ke Bapak, macam mana? Ya. Jadi masalah zakat ini kita harus betul-betul memahami. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi kita sering malas di dalam ibadah, sering malas di dalam berbuat kebaikan. Bisa jadi harta yang dikelola, yang dimakan, yang diusahakan tiap hari, mungkin kita tidak pernah menghitungnya. Maka efek sampingnya kepada kita, dikarenakan itu kotoran. Yuk, koreksi kepada diri kita masing-masing. Kok kenapa malas? Bukan tidak tahu masalah ibadah, bukan tidak tahu masalah belajar, tahu, kok kenapa malas sama sekali. Makanya koreksi. Tok. Jangan menyalahkan kepada orang lain, balik kepada diri kita. Harus selalu mengintrospeksi diri kita. Sholat malas, koreksi dari segi makanan. Zakat malas, koreksi dari segi sholatnya. Ibadah yang lainnya, ngaji malas, koreksi dari segi makanan, tingkah laku, ucapan, dan yang lainnya. Jangan mudah menyalahkan kepada orang. Harus sering menyalahkan kepada diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya sadar. Kalau terus-terusan ke orang lain, kapan kita sadar? Nah, saya sering sampaikan. Jangan sering menyalahkan kepada orang lain, yang mana kita juga belum tentu benar. Lebih baik balik kepada diri kita. Kok kenapa saya sama hidup dengan orang juga, makannya juga nasi, ya, terus lagi hidup juga di alam dunia, kok kenapa malas ngaji? Dia makan, saya makan. Dia mati, saya mati. Kalau udah sampai waktu, kok kenapa malas ngaji? Nah, coba jawaban kita gimana? Dia hidup sama dengan kita. Nah, apa bedanya? Kok kenapa saya malas ngaji? Kok kenapa saya malas sholat? Coba kalau berpikir gitu, sadar diri kitanya. Jangan gini, si Anu juga tidak mau sholat. Memangnya ke surga ke neraka tergantung orang. Awas, tidak bakalan sadar diri kita, otak kita tidak bakalan berpikir kalau terus-terusan menyalahkan kepada orang. Harus kesini, ini yang salah, ini yang jelek, ini yang kurang amal, ini yang tidak tahu diri. Ya, ada bedanya enggak? Nah, seumpamanya gini, orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya seumpamanya biarpun tidak sholat masuk surga. Orang miskin biarpun sholat tetap masuk neraka. Tidak ada. Allah tidak masalah melihat kaya dan miskinnya. Tidak. Hati. Allah tidak melihat pangkat jabatan, tidak melihat kaya miskin. Siapa yang paling takwa? Nah, itu aja. Siapa yang paling takwa kepada Allah, insya Allah masuk surga. Makanya kita harus berpikir. Tuh. Kenapa saya malas? Padahal hidupnya sama, ditentukan juga oleh Allah. Rezeki Allah yang mengatur. Kok kenapa malas untuk ibadah? Kalaulah sering gitu Pak, pengalaman lah. Saya juga orang jelek, bukan orang baik. Pengalaman. Maka dada biasa panas tuh, melawan hawa nafsu. Terus berperang melawan hawa nafsu. Kadang-kadang kan kita lain. Makanya yuk sekarang belajar. Dari sekarang sampai ke depan belajar. Mengoreksi diri kita sendiri. Supaya tidak sakit hati. Kalau nunjuk ke orang, biarpun sesuai yang diomongkan dengan kita, orang bisa sakit hati. Tetapi kalau mengaku diri kita yang paling jelek, diri kita yang tidak tahu diri kita yang orang sombong, diri kita yang dolim, siapa yang mau marah? Tak. Ini yang brengsek, ini yang tolol, ini yang bangsat, kesini nunjuknya enak. Sadar. Kalau terus ke orang, kapan mau sadarnya? Ya, yuk belajar. Jadi nanti itu biarpun diginikan oleh orang, oh kau ini orang tidak betul, memang saya orang tidak betul. Oh kau orang bodoh, ya memang saya orang bodoh.
Oh, berarti kalau orang tidak tahu, memang orang tidak tahu, entah ke surga, entah ke neraka, entah kapan mati. Kan enak kalau udah dibiasakan oleh diri kita gitu. Jadi kalau kita dibiasakan mengaku diri kita kepada Allah, orang yang tidak betul, maka pas orang menunjuk kepada kita, dasar kau orang tidak betul, ya memang orang tidak betul saya. Ya memang orang yang tidak tahu, entah kapan mati, entah kapan dapat hidayah, entah kapan apalagi dapat jodoh, ya entah masuk surga, entah masuk neraka. Memang saya orang bodoh, enak kan jadinya. Dasar kau orang tidak tahu diri, ya memang saya orang tidak tahu diri. Ya Pak, mana tidak tahu diri? Harusnya amanah yang dari Allah dititipkan kepada kita harus dijaga. Memang orang tidak tahu diri saya ini, dikarenakan banyak amanah yang dari Allah dititipkan kepada saya tidak ditasarufkan kepada jalan yang benar. Coba, kalaulah orang marahkan kepada kita, kita jawab gitu. Gini Pak, tapi susah belajar itu, saya sendiri lagi belajar. Susah, kadang-kadang rasanya mau pengen melawan gitu kan. Wah kalau tidak aku, wah kalau tidak saya, wah mau gimana ini. Kepengennya gitu kan. Nah, ya, jadi kembali kepada tadi, di dalam rukun Islam yang nomor ketiga adalah zakat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Tadi mustahik-mustahiknya udah disebutkan. Terus kedepannya masih seputar zakat. Kita membahas tentang masalah apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya dan nisabnya. Ya. Jadi pengajian pada malam hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya sendiri, dikarenakan saya juga lagi belajar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu murni kesalahan saya, kebodohan saya, kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-insanu malul khata wa nisyan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.